Assalamualaikum. Uka-uka tapi difilmkan. 2019 lalu sih ada Uka-uka The Movie Nini Tulang, itu judulnya. Cuma ya tahu sendirilah, sampah. Nah, muncullah sekeluarga indigo ala-ala geng keluarga Halilintar main satu film yang sama, yang ceritanya mirip uji nyali. Nah, ujung-ujungnya berakhir jadi tragedi. Bagus nggak sih? Kita bahas ya. Sempat ngira kalau film ini cuma jadi ajang pamer kemampuan keluarga indigo Risa Saraswati. Karena jujur aku bukan pengikut, bahkan sekalipun gak pernah nonton konten jurnal Risanya. Kemarin sempatin nonton film ini, gak pakai ekspektasi, walau awalnya emang agak sensi sendiri perkara peserta uji nyali yang super narsis ini. Walau akhirnya, lala. Pasti habis nonton ulasan ini, kalian langsung bilang, masa sih? Seperti halnya konten jurnal Risa di YouTube, ya film dibuka dengan aktivitas uji nyali dan pencarian aktivitas mistis di tempat yang sudah dipersiapkan, tempat yang dikenal angker. Nah, tim jurnal Risa bersama dengan 3 peserta lainnya ditinggalkan di titik lokasi yang berbeda, maksudnya masih di tempat yang sama ya, untuk menyaksikan sendiri aktivitas goib di sekitar mereka. Sampai ada satu peserta yang emang narsisnya, narsis abis ini, bikin ulah dengan memanggil salah satu nama entitas yang sebenarnya nggak boleh disebutin sama sekali. Hanya hitungan menit, peserta tadi pun kerasukan. Dan buntut panjangnya, dia ketempelan sampai ke rumah dan parahnya, ini mengakibatkan tragedi berkepanjangan yang mengerikan, yang juga dialami kru lainnya. To the point aja ya. Scene awal emang mixed feeling. Aku suka dengan konsep uji nyali ini, karena begitu lama tidak pernah melihat scene seperti ini di film horor. Terakhir ada di film Keramat 2. Tapi boleh jujur, Keramat 2 jauh lebih niat. Jurnal Risa sih niat, tapi dengan 3 peserta Gen Z super narsis ini, maaf, opening dan babak awal ini emang bikin jelek sih. Beberapa adegan di luar nalar, sebut saja kejadian di dalam kamar Prinsa saat Indi hendak menemaninya. Nah, di situ kan Indi dapat teror tuh. Udah teriak-teriak, udah ketakutan, tapi seolah nggak ada yang menghiraukan dari luar kamar yang jelas-jelas itu pintu kamar atau luas rumah cuma beberapa langkah doang. Anak orang udah mampus-mampusan loh di dalam. Tiba-tiba kru lain muncul berasa kejadian ya baru aja terjadi, padahal udah berapa lama kan? Why? Ini aku bilang agak aneh ya. Nggak tahu lah apa yang dipikiran tim untuk membuat scene ini. Itu kan kejadian lagi mati lampu ya. Ngapain semua nggak sadar sedari awal sih? Itu baru satu contoh, belum contoh lain. Tapi maaf, nanti terlalu spoiler kalau aku harus ngejelasin semuanya. Dan ya bisa mengurangi kenikmatan kalian lah selama menonton nanti. Semua jajaran pemain bagus. Awak kira ya kan, ini cuma jadi ajang pamer eksis sekeluarga di film. Ternyata mereka semua natural, terkecuali Prinsa. Ya maaf sayang, ya Prinsa bukan keluarganya Risa Saraswati ya. Ya lebih natural kamu sih pas kemasukan ketimbang pas jadi normal. Ya jangan sakit hati ya. Next, coba lagi deh. You nailed it. Screen time Risa Saraswati tidak sebanyak saudara-saudaranya. Ini juga disayangkan. Ya emang sih ada sedikit alasan dan kenapa dibikin begitu. Cuma pengennya kan sekeluarga ngumpul nape sih. Ada beberapa scene kematian yang rada ambigu. Salah satunya pas lompat dari atap, pas udah di bawah, badannya patah tuh sampai tulangnya keluar. Berasa jatuh dari ketinggian gedung lantai 8. Pas diangkut sama warga, badan korban seperti baik-baik saja. Tolong dulu jelaskan. Adek pengen tahu bang. MD Pictures ini bukan sekali doang loh terjadi ya. Jangan lagi kalian ulangi yang kayak gini-gini lah. Produksi udah mateng, niat, bagus. Mata kami jeli loh ya. Parah kalian betul ya. Nah, kali ini kita bahas apresiasi dan alasan kenapa kalian harus nonton film ini. Lo suka jump scare, lo pengen ngerasain uji nyali, atau pengen ngerasain sensasi masuk rumah hantu, tapi sampai sekarang niat itu belum terrealisasikan karena ya kalian takut sama setan jadi-jadian di rumah hantu itu, dan entah mungkin kalian pukul karena refleks ketakutan. Ya silakan tonton ini aja lah. Sensasinya mirip-mirip kok. By the way, soal rumah hantu tadi sebenarnya kejadian pribadi sih. Maaf ya buat mas-mas pocong di rumah hantu KKN Desa Penari beberapa tahun lalu yang ada di FX Sudirman. Peace ya. Kepukul aku loh. Lanjut.
Plotnya rapi. Saya tidak mengira cerita film ini yang judulnya sebenarnya bisa diganti, kayak panjang kali loh. Ya, Julnar Risa by Risa Saraswati. Oke, agak narsis. Eksekusinya bagus. Awal ke akhir, bagaimana awalnya terjadi, bagaimana proses berkembang, bagaimana mengakhiri tragedi. Porsinya pas. Walau emang beberapa adegan terkesan dipaksakan. Ya kayak pas si Prinsa tiba-tiba ada di studio foto orang tanpa busana. Mbak, lu ngapain sampai sana? Ini nggak dijelaskan loh, dan emang cukup aneh dan rada ganggu. Visualnya bagus, ya dibilang dokumenter dan found footage sih iya juga. Dibilang full semuanya dibikin begitu ya enggak sayangnya. Ini balik ke selera dan cara kalian menyikapi konsep Nano-Nano Julnar Risa ini ya. Tapi kalau kalian tanya sama aku, film keramat baik yang satu ataupun dua still better than this one. Jump scare yang lala, saya suka. Abaikan muka si Ua yang menggemaskan seperti nenek yang jadi korban cucunya main make-up-make-upan seram, tapi bukannya seram jadinya comel. Setidaknya apa yang dikasih di sini akan memuaskan kalian para penikmat film horor. Meski ya harus diperhatikan lagi, jump scare-nya hanya nikmat sesaat. Gak ada after or side effect-nya lah. Jadi habis dikejutin walau lo sampai teriak angkat kaki, ya udah di situ aja seremnya. Ya, aku tahu banget. Kalian akan menganggap ulasan ini bayaran. Ya kan, bayaran kan, ya kan. Bikin konten lagi lah, ya kan. Ah, bodo amat. Lagian ku kritik pedas juga kok. Ya kali kalau dibayar. Mau dikritik pedas. Lagian juga kalau dibayar juga nggak apa-apa sih, nyet. Kan mau jujur kan, ya udah. By the way, filmnya masih aman ditonton buat remaja. Mumpung beberapa kelas masih libur sekolah di minggu terakhir ini, ya kan? Ada di beberapa kota kayak begitu deh. Ajaklah ayah bunda ke sini anak-anaknya. Oh ya, share video ini kalau penting, like kalau suka, komen aja ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Zen pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.